Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya saya dan teman-teman saya atau anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang matkul distribusi dan transportasi mengenai bab maritim transport. Untuk tim atau anggota kelompok saya, di sini saya sendiri Ginta Lengkati Usada. Yang kedua Echa Stefani Damanik. Yang ketiga yaitu Mariana Devika, yang keempat Rizky Dwi Putra, dan yang terakhir Novita Rahayu. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja saya ke poin introduction mengenai bab maritim transport. Jadi maritim transport ini atau bab maritim transport ini bertujuan untuk memberikan gambar umum atau kita sebut KITSAR, transportasi laut atau sering disebut angkutan laut. Referensi maritim transportasi sebagai pengiriman telah dihindari untuk mencegah kebingungan karena banyak orang sering menggunakan istilah pengiriman, terutama di Amerika Serikat. Jadi maritim transportasi ini dalam konteksnya pengiriman kargo dari asalnya apapun moda transportasi yang digunakannya. Baik, untuk poin yang kedua ada struktur of industry yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Echa Stefani Damanik. Pada Echa, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur industri. Struktur industri itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada konferensi linear, atau konferensi kapal, di mana pengertiannya itu adalah kelompok jalur pelayaran formal yang beroperasi pada rute pelayaran tertentu yang menyatukan semua lini yang beroperasi di zona geografis, di mana mereka itu bekerja secara fundamental untuk kepentingan jalur pelayaran anggota, untuk membantu menghindari persaingan harga yang merusak. Terus, pada bagian mereka itu, pengiriman garis akan berpendapat bahwa akan ada lebih banyak harga dan volatilitas kapasitas tanpa stabilitas yang disediakan oleh, konferensi linear. Terus yang kedua itu ada jalur pelayaran, di mana jalur pelayaran ini memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal di armada mereka. Peran jalur pelayaran ini adalah untuk menyediakan sarana fisik di mana kargo dapat diangkut dengan aman dan efisiensi melalui, laut. Terus ketiga itu ada agen agen kapal, di mana agen kapal ini, mereka menyediakan layanan ke jalur pelayaran di pelabuhan ke tempat kapal-kapal menelepon. Nah, agen kapal ini akan menangani banyak hal yang penting dan yang beragam yang mengatasnamakan jalur pelayaran. Terus yang keempat itu atau yang terakhir itu ada pengangkut barang, atau yang sering itu disebut sebagai perusahaan manajemen pengiriman, di mana perannya mereka itu adalah untuk mengawasi dan mengatur pergerakan barang dari titik asal ke titik tujuan. Selanjutnya tentang ketentuan pengiriman akan dilanjutkan oleh Rizky. Pada Rizky, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya, Common Shipping Claims. Yang pertama, Full Container Load atau FCL. Yang kedua, Hook-to-Hook Brig Bulk Cargo Flotation, Free in and or Free out Weight or Measure. Yang keempat, Layer in, Layer out, Loss, Slot. Yang kelima, Full Length Tram Stackable Cargo. Yang kelima, Stock Plan. Ketentuan pengiriman umum. Yang pertama, beban kontainer penuh. Seperti istilahnya ini mengacu pada beban yang akan mengisi wadah tertentu. Yang kedua, kurang dari muatan kontainer atau LCL. Sekali lagi, seperti istilah yang tersirat ini adalah pengiriman yang tidak akan mengisi wadah, dan karena itu akan perlu dikonsolidasikan dengan LCL lain untuk mengisi kontainer pengiriman secara ekonomis. Yang ketiga, kait ke kait. Istilah ini digunakan oleh banyak perusahaan pelayaran ketika mengutip harga untuk angkutan laut dalam jumlah besar. Yang keempat,
istilah liter penuh. Ini artinya sama dengan kail ke kail. Yang kelima, liner masuk, perusahaan pelayanan bertanggung jawab atas biaya pemuatan kargo ke atas kapal. Selanjutnya, liner keluar, perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas biaya pembongkaran muatan di pelabuhan tujuan. Yang selanjutnya, gratis masuk dan atau keluar gratis. Akibatnya ini adalah kebalikan dari hawk to hawk. Banyak pembeli angkutan laut yang baru untuk industri membuat kesalahan dengan menafsirkan bebas sebagai makna bebas bagi mereka. Baiklah, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya Novita Rahayu. Oke, selanjutnya itu ada biaya tambahan. Ketika harga angkutan laut internasional sebagai kebiasaan dan praktik serta kenyamanan, semua harga umumnya dalam bentuk euro. Terus selain itu, biaya dasar angkutan laut ada sejumlah biaya tambahan lainnya yang mungkin diterapkan. Kemudian ada faktor penyesuaian bungkar atau BAF. BAF adalah biaya tambahan yang umumnya ditetapkan pada tarif angkutan laut oleh jalur pelayaran. Nah, ini dirancang untuk memperhitungkan variasi harga bahan bakar laut di berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada faktor penyesuaian mata uang atau CAF. Nah, ini adalah tambahan umum lainnya yang diterapkan untuk memperhitungkan perbedaan biaya ditanggung oleh jalur pelayaran karena fluktuasi nilai tukar mata uang untuk layanan yang dibeli oleh mereka. Kemudian ada biaya tambahan musim puncak atau PSS. Adalah biaya tambahan yang dikenakan baik untuk angkutan udara maupun angkutan laut yang berasal dari timur jauh. Nah, karena pertumbuhan ekspor yang cepat dari negara-negara seperti Cina dan keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur yang sepadan untuk menangani pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada biaya reposisi, yaitu biaya yang kadang-kadang diterapkan oleh jalur pelayaran untuk menutupi biaya pengembalian peti kemas kosong ke lokasi yang mungkin memuat kargo yang menghasilkan pendapatan. Biaya penanganan, pengiriman, dan pengangkutan peti kemas kosong merupakan kerugian bagi jalur pelayaran. Selanjutnya ada biaya tambahan resiko perang. Ini dapat diterapkan pada moda transportasi apapun di zona perang serta di area di sekitar yang sebenarnya zona perang. Nah, ini diterapkan juga untuk memperhitungkan kemungkinan peningkatan insiden yang dapat terjadi hilangnya sebagian atau seluruh kekayaan perseroan. Selanjutnya, untuk materi documentation akan dilanjutkan oleh teman saya, Mariana. Selanjutnya, poin yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu aspek terpenting dari transportasi barang internasional melalui laut. Adalah dokumentasi relevan yang diperlukan oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra dagang, baik di tempat asal maupun di tujuan. Di bawah ini ada beberapa gambaran singkat dari dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama ada Bill of Lading. Sebuah Bill of Lading dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda terima untuk kargo yang dibawa. Pengiriman kargo ke tujuan tertentu juga merupakan kontrak pengangkutan. Ini juga menjelaskan apa yang dimuat di bawah status apa. Bill of Lading adalah dokumen yang dapat dinegosiasikan kecuali ditentukan oleh hal-hal lain. Artinya barang dapat diperdagangkan sebagai hak milik atas barang di laut dengan menggunakan Bill of Lading. Selanjutnya ada surat kredit. Dokumen-dokumen ini tidak selalu diperlukan untuk memfasilitasi pergerakan barang internasional yang sebenarnya melalui laut atau untuk memenuhi persyaratan otoritas pabean utama untuk memfasilitasi pertukaran barang dan uang lintas batas. Mereka bertindak sebagai pelindung bagi pembeli dan penjual.
Letter of credit yang diterbitkan atas nama pembeli oleh bank di suatu negara mencantumkan penjual sebagai penerima dana yang tercantum dalam letter of credit. Asalkan penjual secara khusus memenuhi persyaratan tertentu. LC kemudian dikirim ke bank penjual di negara lain yang disebut bank penasihat. Cara ini digunakan untuk memastikan bahwa penjual menerima jumlah penuh tepat waktu dan pembeli menerima barang tanpa mengeluarkan uang sampai barang diterima dalam kondisi sempurna dan baik. Selanjutnya ada surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan asal barang yang diangkut. Ini sering diminta oleh otoritas pabean di tujuan akhir karena bea perdagangan, perjanjian perdagangan internasional, atau pembatasan perdagangan dengan negara-negara tertentu. Selanjutnya ada bil faktur. Niaga yang dibuat oleh penjual antara lain memuat berat barang, jumlah barang, keterangan barang, dan harga barang yang dijual. Jika LC juga digunakan, informasi yang diberikan oleh kedua dokumen tersebut tidak boleh bertentangan. Biaya barang impor membantu otoritas pabean menentukan tarif bea masuk. Harap dicatat, bagaimanapun bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menerima harga faktur komersial, bahkan jika Anda tidak setuju dengan harga yang disebutkan. Selanjutnya ada daftar kemasan. Daftar pengepakan adalah daftar terperinci dari semua barang yang diangkut. Daftar kemasan biasanya berisi minimal deskripsi singkat tentang barang-barang tersebut, seperti berat, panjang, lebar, tinggi masing-masing barang, dan beberapa banyak item yang terkandung dalam setiap paket. Ini memungkinkan kapasitas kubik menjadi dihitung untuk setiap item. Selain itu, jalur pelayaran akan meminta pengirim untuk mengidentifikasi item dengan daftar pengepakan mungkin dapat ditumpuk dan item mana yang dapat dimuat dan diekspos ke elemen. Selanjutnya ada dokumen lainnya, tergantung pada sifat barang, negara asal, dan negara akhir pengiriman. Berbagai dokumen lain mungkin juga diperlukan seperti ada sertifikat asuransi. Selanjutnya ada sertifikat yang menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi standar keselamatan atau rekayasa tertentu. Selanjutnya ada lembar data yang berkaitan dengan pengelolaan bahan kimia berbahaya tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada sertifikat yang memverifikasi bahwa palet atau bahan kemasan telah difungsikan untuk menghindari impor hama biologis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.